Artinya saya bisa mencari uang hari itu juga 100.000 ya. Ini kecil-kecilnya gitu ya. Aha. Hanya dengan modal Rp 0 gitu ya. Maksud saya kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan dan kita dibayar gitu. Dibayar. Nah, tidak ada yang lebih nikmat dari itu kan sebenarnya. Betul, gitu. betul, betul. Gitu. Halo para sahabat semua di mana saja Anda berada. Berharap Anda semua tetap sehat-sehat ya. Saya Hariman Andre Patiana Kota, Pendeta Universitas Kristen Maranatha, dan hari ini saya kembali kedatangan seorang tamu yang keren. Selamat siang. Siang, Pak Ismet. Ini Dr. Ismet, seniman yang doktor ya. Jarang-jarang kan ya kita punya seniman tapi akademiknya juga baik. Bahkan ini akademiknya sangat baik. Kita berharap semoga cepat-cepat jadi profesor. Amin. Pak Ismet. Ya. Siap Pak Pendeta. Nah, teman-teman, Kang Ismet ini sehari-hari adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Beliau kaprodi ya. Dari program studi Seni Rupa Murni. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar program studi Seni Rupa Murni di Universitas Kristen Maranatha. Okay. Nah, Kang Ismet, kalau orang mau masuk ke Seni Rupa Murni, khususnya di Maranatha, itu syaratnya apa? Syaratnya punya kemauan tinggi aja, termotivasi hidupnya untuk menjadi orang keren misalnya ya. Menurut saya gitu. Karena seni rupa itu keren ya. Oh, harus keren seni rupa. Kalau kaprodinya keren, biasanya mahasiswanya keren. Jadi sebenarnya saya termasuk orang yang itu ya, percaya bahwa semua orang berbakat. Jadi kadang-kadang orang merasa dia tidak punya bakat untuk menggambar, melukis segala macam gitu. Nah, itu sebenarnya abaikan aja. Anda dalam kondisi seperti itu silahkan datang daftar ke Seni Rupa Murni Maranatha, kita ajarkan itu sebenarnya. Jadi menggambar itu bisa diajarkan Pak Pendeta. Menggambar, melukis itu orang asalnya tidak bisa saya ajarkan dalam beberapa hari bisa jago. Saya jamin. Kalau SMA misalnya suruh gambar, saya ingat waktu saya SD itu kalau gambar favorit itu gunung. Lalu ada lautan dikit ya, lalu ada satu pohon kelapa. Gambar itu saja susah. Oh iya. Ya, gimana bisa masuk seni rupa? Nah, itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Betul. Saya lihat di Taman Safari itu ada gajah bisa melukis ya. Melukis di kaos gitu. Lalu gajah aja bisa ya? Gajah bisa. Kemarin di medsos saya lihat di Facebook ya, ada seekor babi yang bisa melukis. Oh iya. Artinya ya apalagi manusia ya, bisa dilatih. Cara megang kuas tuh kan ada tekniknya. Cara mencampur cat ada tekniknya. Cara membuat kanvas, lalu membedakan antara kanvas satu dengan yang lain, antara kertas satu jenisnya yang untuk cat air, untuk drawing, itu ada tekniknya, ada ilmu pengetahuannya. Nah, itu dipelajari semuanya di akademi gitu. Sehingga nanti sebenarnya perkara bisa menggambar itu hal yang mudah gitu. Bukan itu sebenarnya permasalahan utama kita kan. Jadi bukan untuk menciptakan orang bisa menggambar, tapi kita mencetak seorang sarjana seni rupa gitu. Sarjana seni rupa. Orang yang tidak hanya bisa jadi seniman, dia bisa jadi penulis jurnal seni rupa. Dia bisa menjadi seorang manajer seni rupa, bisa menciptakan event, menjadi ilustrator sekaligus. Bisa menjadi profesi apapun di situ gitu. Kalau gitu, ini tadi Kang Ismet bilang kalau merasa nggak jago atau mungkin masih ya gambar gunung aja mungkin masih susah ya, tapi nggak usah takut datang. Nah, selanjutnya ketika saya sudah datang, anak-anak sudah datang, yang penting kan ada bekal ijazah SMA ya. Betul. Atau SMK yang setara dengan itulah ya. Daftar masuk, lalu kemudian apa saja yang dipelajari? Nah, itu dia. Jadi kalau nggak bisa gambar, hanya dengan satu mata kuliah itu bisa jago. Namanya basic drawing. Basic drawing itu mengajarkan bagaimana cara menggambar. Menggambar itu kan perkara mengaransemen garis gitu dengan menggunakan ya pensil misalnya gitu.
Bagaimana cara memegang pensil yang baik itu diajarkan nanti. Oke. Nah, selama ini kan kita lihat pensil sebagai menulis, alat untuk menulis. Di Akademi Seni Rupa itu atau di program studi seni rupa murni Maranatha, pensil itu ya itu modal Anda untuk mencari uang gitu. Bukan untuk menulis gitu. Hanya dengan satu pensil dan kertas bekas yang cuma 2.000 perak gitu ya. Kalau kita beli baru, kita bisa menghasilkan uang 500.000 hari itu juga misalnya gitu. Nah, itulah hanya ada di program studi seni rupa murni gitu. Jadi kalau hukum ekonomi kan bagaimana cara kita pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan modal sekecil-kecilnya kita mendapat keuntungan sebesar-besarnya itu terjadi di seni rupa. Ya, jadi kalau saya kasih ilustrasi, misalkan saya lagi jalan-jalan ke tempat pembuangan sampah dibakar gitu. Lalu saya menemukan satu batang arang bekas pembakaran dan saya menemukan satu kertas gitu di situ yang bekas gitu. Lalu saya membuat sketsa di situ. Saya posting aja di Instagram atau di Facebook. Saya jual 100.000 laku hari itu juga. Artinya saya bisa mencari uang hari itu juga 100.000 ya. Ini kecil-kecilnya gitu ya. Hanya dengan modal Rp 0 gitu ya. Saya sih tidak punya modal karena itu cuma barang temuan. Ambil gitu. di sampah ya, tempat sampah. Betul. Jadi artinya anak seni rupa itu kan stigma di masyarakat sampai saat ini yang saya tahu bahwa lulusan seni rupa mau jadi apa sih gitu. Nah, kalau ada orang yang masih berpikiran kolot seperti itu, maaf kalau saya pakai kata kolot karena memang itu udah usang pola pikir stigma seperti itu gitu di masyarakat bahwa ya kita jangan lihat orang sebagai seniman yang urakan seperti gembel, ya, kucel, pinggir jalan, hidupnya bebas, tidak punya penghasilan misalkan, dan dia hidup ala kadarnya dan serampangan gitu. Yaitu sebenarnya potret, saya nggak tahu itu mungkin seniman jalanan ya, saya nggak tahu tuh, atau seniman-seniman yang memang dia hidupnya seperti ya, atau gaya hidupnya seperti bohemian gitu, misalnya seperti gelandangan. Nah, sebenarnya nggak gitu. Konteks seniman adalah satu individu yang bisa menciptakan satu karya yang asalnya tidak ada gitu. Dan karya ini memiliki makna dan nilai, terutama nilai estetik gitu. Kan kenapa satu karya seni itu mahal kan sebenarnya karena nilai estetiknya. Dan itu tidak bisa semua orang bisa menciptakan. Nah, selain itu, basic gambar di seni rupa itu apa lagi yang dipelajari sehingga dari setiap semester kemudian akhirnya itu menghasilkan yang tadi Kang Ismet bilang mau jadi ilustrator Hayo, mau menjadi manajer untuk karya-karya seni juga bisa gitu ya. Ya, kalau di sekolah tinggi ya, setingkat sarjana memang diajarkan dua hal, teori dan praktik gitu ya. Nah, teori-teorinya nanti banyak. Teori-teori seni rupa dari yang dasar sampai yang tinggi ya, tingkat tinggi itu diajarkan kita. Mulai dari sejarah seni rupa, itu juga berbagai sejarah ya. Sejarah seni rupa Asia, sejarah seni rupa Indonesia, sejarah seni rupa modern, sejarah seni rupa kontemporer, postmodern. Itu semua diajarkan. Mulai dari sejarah belum nanti yang wilayah filsafat, estetika gitu diajarkan. Lalu tren-tren dalam seni rupa itu juga diajarkan. Pemasaran seni rupa nanti ada mata kuliah khususnya gitu. Nah, selain itu nanti ada mata kuliah praktik. Itu mencakup jenis-jenis karya seni, mulai dari seni tradisi sampai seni rupa kontemporer. Jadi seni tradisi misalnya lukisan kaca di kita ada, batik kreatif di kita ada, lalu fabric painting atau seni lukis wastra yang melukis di atas kain itu di kita juga ada ya, melukis wayang misalnya gitu, diimplementasikannya gitu. Sampai seni rupa yang ya seni rupa kontemporer, teknologi dengan memanfaatkan teknologi digital painting kita punya, video art kita punya mata kuliahnya gitu. Action figure modeling kita punya mata kuliahnya, fantastic art kita punya mata kuliahnya gitu. Jadi sebenarnya kita bukan hanya menjadikan lulusan kita atau produk lulusan kita ini sebagai seniman gitu ya. Karena seniman terlalu kompleks pengertiannya gitu. Tapi ini disiapkan sebagai orang yang bisa berkecimpung di dunia industri. Ya, terutama industri musik dan perfilman. Itu yang paling keren gitu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat film horor, itu yang penata riasnya itu orang seni rupa sebenarnya. Harusnya. Saya nggak tahu di Indonesia itu ya.
biasanya istilahnya kan make up artist ya. Nah, make up artist itu sebenarnya itu artis, itu seniman yang berkarya lewat make up. Lewat rekayasa tata rias wajah diubah. Nah, di Indonesia make up artist itu adalah orang yang bisa menata wajah seseorang menjadi mirip artis gitu. Saya juga nggak ngerti pengertiannya kenapa jadi melenceng gitu. Nah, itu kita ada mata kuliahnya visual effect di seni rupa itu. Sehingga kita paripurna dalam pengertian teori dan praktik, sehingga nanti si anak itu menjadi lulusan yang siap menjadi atau menghadapi tantangan apapun. Disuruh bikin mural, siap, ada mata kuliahnya gitu. Mau jadi tato artis, udah jago dia ngarsir misalnya gitu ya. Ya kan ini pensil, ini jarum, bedanya apa, tinggal latihan dikit aja gitu. Menurut saya sih justru di seni rupa itu banyak peluang yang lebih tinggi dibanding program studi yang lain. Kalau saya udah merangkum sekitar 80 jenis pekerjaan yang salary-nya lumayan gitu. Dari jurusan seni rupa murni itu. Nah, cuman masyarakat itu stigmanya sampai saat ini masih kayak gitu, terutama orang tua calon mahasiswa. Kamu mau jadi apa gitu? Ya saya juga bingung gitu. Kalau memang maunya jadi apa, kita bisa aja gitu. Kalau Bapak nyuruh saya bikin apapun sepanjang itu konteksnya seni rupa, saya bisa. Sekarang itu gitu. Mungkin yang saya terapkan. Ini terkait dengan mentalitas ya. Betul. Ada banyak orang yang sekolah itu untuk cari kerja. Betul. Ya, jadi mentalnya itu memang mental pekerja. Sementara seorang seniman itu kreator. Dia bisa menciptakan lapangan kerjaan sendiri gitu. Iya. Jadi saya kasih tahu penghasilan seorang mural artis misalnya. Mural artis itu modalnya cuman tangan. Taruhlah ya, tangan. Keterampilan dia tangan menguasai dinding yang dari dinding yang space-nya kecil sampai dinding yang sangat luas dan outdoor misalnya gitu. Itu modalnya. Dan itu bisa dipelajari di akademi sebenarnya gitu. Gitu. Jadi itu kan permasalahan skala aja, besar kecilnya itu. Tapi bahwa menjadi mural artist itu sekarang profesi yang lumayan tinggi salary-nya. Gitu ya. Itu yang biasa gambar mural di dinding ya. Kalau di kafe-kafe gitu bisa tarif 1 meter persegi 500 sampai 1 juta. 1 meter persegi. Itu ya, bahannya siapa yang siapin? Dia siapin atau kita yang siapin? Dari senimannya biasanya. Jadi si kliennya itu ya cuman pokoknya ini proyeknya segini, ya kita tinggal hitung luas. Maksud saya kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan dan kita dibayar gitu. Nah, tidak ada yang lebih nikmat dari itu kan sebenarnya. Betul. Gitu. Ilustrator juga sama, karakter desain juga sama gitu. Maksudnya semua pekerjaan yang kita lakukan itu pasti menyenangkan karena kita senang di bidang itu. Lalu kita dibayar dengan sangat tinggi gitu. Saya belum bicara tentang masterpiece satu karya seseorang ya. Kalau saya melukis, artinya adalah bahwa hanya ada benda itu di dunia satu-satunya yang saya lukis ya. Jadi lukisan itulah cuman ada satu, kenapa mahal gitu. Nah itu kan banyak yang nanya, kenapa sih lukisan mahal gitu. Mahal itu ya karena langka gitu. Pertama karena langka, barang tuh semakin langka ya semakin mahal kan gitu. Kedua, siapa dulu pelukisnya dong gitu. Nah gitu. Kalau Ismet yang lukis ya pasti mahal misalnya gitu ya. Ya karena saya memang berkecimpung di bidang itu gitu ya. Jadi sebenarnya gini analoginya Pak Pendeta. Kenapa masyarakat, saya minta apakah Pak Pendeta misalnya, saya tanya, kalau Pak Pendeta mau divaksin, lalu yang nyuntiknya satpam, pasti mikir kan, percaya nggak? Nggak percaya kan? Kalau saya sih nggak mau suntik satpam ya, meskipun dia satpam gitu ya, karena dia bukan dokter gitu, bukan medik gitu ya. Nah, kenapa masyarakat ketika dia membuat gambar, membuat mural, menghias gedung dengan elemen estetik, kenapa nggak dipercayakan ke lulusan seni rupa? Gitu? Tapi pasti ngasih proyeknya itu ke orang-orang yang tidak punya background sekolah seni. Nah, itulah masyarakat kita. Ya, analoginya sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Ya, kalau saya sodorin obat nih, tidak ada mereknya gitu, ke Pak Pendeta, mau minum nggak? Kalau Gus Dur bilang harus pada ahlinya. Iya. Harus harus ditempatkan sesuai porsinya dan pada ahlinya. Baru itu bijaksana gitu ya. Tapi itulah diskredit di masyarakat yang terjadi ya kepada orang. Saya sering ketika saya jago gambar, misalkan ya, saya posting di media sosial, lalu tiba-tiba Matt, tolong gambarin dong. Nah, kata tolong gambarin itu sebenarnya buat kami itu
mendiskreditkan gitu. Seolah keahlian kami itu tidak ada harganya, tidak patut dibayar gitu. Lalu menyuntik, seorang dokter menyuntik itu bedanya apa dengan kita menggambar? Tolong suntik dong. Nah, gitu. Jadi maksudnya ini juga gitu, maksudnya rancu juga pemahaman masyarakat ya di masyarakat tentang hal itu. Di seni rupa Maranatha butuh berapa waktu sehingga seorang itu bisa lulus jadi seorang sarjana seni rupa dan dijamin dia itu expert di bidangnya dan dia juga sudah punya cukup modal untuk berkarya ya di masyarakat dan yakin bahwa lu selesai dari sini lu hidup. Betul. Butuh kalau berapa kuliah reguler kan sarjana ya 144 SKS ya. Itu ditempuh dalam 8 semester. Jadi kalau lancar memang 4 tahun itu selesai gitu. Kalau rajin 3,5 tahun bisa. 3,5 tahun bisa dipadatkan gitu. Jadi artinya materi-materinya dia bisa mengambil 24 SKS per semester gitu. Kalau memang IPK-nya memenuhi syarat gitu. Ya. Tapi idealnya memang karena kita studionya ada 6. 6 studio itu otomatis dia ada 3 tahun. 6 semester dan 1 tahun adalah basic sehingga 4 tahun totalnya gitu. 6 studio itu aktivitasnya apa di studio-studio itu? Studio lukis. Pertama basic painting, yang kedua figurative painting, yang ketiga itu ketiga sampai ke 6 itu ketiga sampai ke ketiga. Jadi 1, 2 itu basic 2 painting, figuratif itu apa? Figurative painting itu melukis figur. Figur. Jadi kayak ngelukis saya betul. gitu ya. Tapi sebenarnya mata kuliahnya adalah studio art project. Jadi di semester ke 1, 2, 3, 4 mereka harus sudah mulai di semester ketiga semester kelima mereka sudah mulai bebas berekspresi dengan jenis karya yang lain gitu. Entah itu patung, seni instalasi, video art atau apapun. Mereka berekspresi sesuai dengan interestnya kemana. Itu jadi di studio 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah nanti kan tinggal tugas akhir nanti. Nah tugas akhir itu ya bikin karya. Ini tidak bikin skripsi gitu. Jadi bikinnya karya seni. Jadi harus ada karya ya. Harus karya yang dipresentasikan lewat pameran gitu. Seperti itu. Iya. Nah ini teman-teman ya menarik kita melihat ternyata tidak seperti yang orang lain bayangkan bahwa kalau kuliah seni itu madesu ya, masa depan suram ya. Ternyata kuliah seni itu masa depan gemilang. Ya, ini contohnya sahabat saya Dr. Ismet ya, seorang seniman yang juga akademisi ya dan bisa berkarya dan dia juga bisa hidup dengan bahagia ya, dia nikmati apa yang dia kerjakan dan dibayar. Nah itu yang nilai plusnya menjadi seorang seniman. Mungkin Kang Is bisa menyampaikan closing statement ya kepada teman-teman khususnya sobat-sobat muda, anak-anak yang mungkin di SD, SMP, SMA gitu ya, supaya jangan takut jadi seniman. Betul. Jadi kalau Anda merasa bahwa ingin masuk sejarah ya, cita-citanya gitu, ingin dicatat dalam sejarah sebagai orang yang berprestasi gitu, sebagai orang yang punya torehan dalam catatan sejarah, ya mari gabung dengan Seni Rupa Murni Maranatha. Di sana kita akan jadikan Anda semua menjadi seorang seniman yang siap berekspresi dan mengguncang dunia dengan karya-karyanya. Jadi hargai pemberian Tuhan berupa bakat dalam seni rupa itu, lalu dukung dengan sekolah, masuk akademi, lalu dari situ Anda bisa berekspresi dan menciptakan karya-karya seni yang masuk dalam catatan sejarah. Itu aja sih. Wow. Ya. Terima kasih Kang Ismet untuk perbincangan saat ini, dan teman-teman nantikan obrolan saya selanjutnya dengan Kang Ismet. Tadi kalau Kang Ismet bilang ada banyak lab ya, ada banyak studio. Nanti kita akan sekali-sekali main ke studio dan kita lihat yang menjadi bahan hasil dari kreasi teman-teman di sana, dan kita akan berbincang membahas karya-karya mereka. Terima kasih untuk para sahabat semua yang setia mengikuti channel ini. Salam dari kami, Integrity, Care, Excellent.